Yesaya pasal 23. Ucapan ilahi tentang Tirus. Merataplah, hai kapal-kapal Tarsis. Sebab Tirus sudah rusak. Tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Kitim telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Berdiam dirilah, hai penduduk tanah pesisir. Hai saudagar Sidon. Suruhan-suruhanmu mengarungi laut. Dan berlayar di samudera besar. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dari Sihor. Dan panen daerah Nil. Sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Tahulah malu hai Sidon, sebab laut. Benteng laut, berbicara, katanya. Aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan. Aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna. Dan tidak mengasuh anak-anak dara. Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Mengungsilah ke Tarsis. Merataplah, hai penduduk tanah pesisir. Inikah kotamu yang beria-ria? Yang asalnya dari zaman purbakala? Orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota? Yang saudagar-saudagarnya pembesar-pembesar. Dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi? Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan. Untuk menghinakan segala yang permai. Dan semua orang mulia di bumi. Kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil, hai putri Tarsis. Sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut. Dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Dan ia telah berfirman, engkau tidak akan beria-ria lagi. Hai anak dara yang digagahi, hai putri Sidon. Bangkitlah, mengusilah kepada orang Kitim. Di sana pun juga tidak akan ada tempat yang senang bagimu. Lihat negeri orang Kasdim. Bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun, mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Merataplah, hai kapal-kapal Tarsis. Sebab sudah dirusakkan bentengmu. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat 70 tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Ambillah kecapi. Kelilingilah kota. Hai sundal yang dilupakan. Petiklah baik-baik. Bernyanyilah banyak-banyak. Supaya engkau diingat orang. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Yesaya 23 mengenai ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Tuhan Yesus memberkati. Nabi Yesaya bernubuat terhadap bangsa-bangsa lain, dimulai dari Babel di sebelah timur dan diakhiri di sebelah barat dengan Tirus di Venesia. Saudara, Tirus adalah salah satu kota paling terkenal di zaman dunia kuno. Sebagai pusat perdagangan utama dengan pelabuhan yang besar, Tirus sangat makmur dan juga sangat jahat. Tirus sudah ditegur oleh Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel, Nabi Yoel, Nabi Amos, dan Nabi Zakaria, dan juga Nabi Yesaya. Kota ini adalah pusat aliansi politik dengan bangsa-bangsa sekitar yang labil, yang hidup tidak takut akan Tuhan, tetapi hidup berdasarkan kekayaan dan kekuatan.
Di ayat 5 tentang Mesir yang akan gemetar ketika Tirus datang. Sebab selama ini Mesir sangat bergantung kepada keahlian perkapalan Tirus untuk mempromosikan produk-produk dagang mereka sampai ke seluruh dunia. Jadi dengan kejatuhan Tirus, Mesir juga akan kehilangan mitra dagang yang sangat penting saat itu. Lihatlah ayat 9, Tuhan sendiri berkata akan menghancurkan Tirus karena Tuhan benci kepada kecongkakan, kesombongan orang-orangnya. Kesombongan, kecongkakan memisahkan manusia dari Tuhan. Tuhan tidak mau toleran dengan sifat sombong, menganggap diri hebat, tidak mau hidup dalam pertobatan dan takut akan Tuhan. Mari kita periksa hidup kita. Mari kita ingat bahwa semua yang baik, keberhasilan kita hanya karena pertolongan, hanya karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa ada alasan untuk sombong dan membanggakan diri. Semua hanya karena kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, di ayat 15 sampai 16 dicatat bahwa Tirus akan jatuh, tapi sesudah 70 tahun akan dipulihkan dan bangsa Yahudi akan kembali berdagang dengan Tirus, dan kekayaan-kekayaan itu akan dipakai untuk membangun bait Tuhan dan kota-kota di sekitar Yerusalem. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, manusia mungkin mengira bahwa merekalah yang hebat, yang bisa mengendalikan hidup, perekonomian, keuntungan dagang, dan lain sebagainya. Tetapi tidak, sesungguhnya Tuhanlah penentu keputusan akhirnya. Sebab hidup kita dan mati kita hanya tergantung daripada kemurahan Tuhan. Sebab itu, mari bersikap rendah hati, mari bersikap hormat dan takut akan Tuhan. Hidup untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, berguna jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.